kalau misalkan mengkritik kita dianggap durhaka, kita dianggap tercela dan lain sebagainya gitu. Wanita tidak berhijab, disenggol, dihakimi. Pegawai bank, disenggol, dihakimi. Anda itu kerjanya di tempat yang haram. Pegawai asuransi, disenggol, dihakimi. Musisi, musik kan haram. Kenapa kamu masih itu? Penyanyi, artis, dipersekusi juga, dihakimi juga. Petinju, pemain MMA, pelukis, pematung, perokok. Ibu melahirkan yang sesar, katanya harus diruqyah. Orang yang menjalankan adatnya, adat Sunda dan lain sebagainya, itu juga disenggol. Ayo kita diskusikan, tapi ini dimulai dari kesalahpahaman kita terkait dengan istilah matinya kepakaran. Kesalahan kita dalam memahami kepakaran itu sendiri. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang hidup dan dibesarkan dalam dimensi-dimensi serta karakteristik-karakteristik feodal, di mana karakteristik-karakteristik feodal itu memaksakan kita untuk tunduk patuh pada perkataan atau pernyataan, klaim, atau propaganda yang diungkapkan oleh orang yang kita hormati. Jadi kita hormati dulu seseorang, setelah kita menghormati seseorang itu, maka apapun yang dia katakan itu harus kita terima gitu. Nah, kita tidak punya dimensi untuk mengkritik orang-orang yang seperti itu, sebab kalau misalkan mengkritik kita dianggap durhaka, maaf. Ya, kita dianggap durhaka, kita dianggap tercela dan lain sebagainya gitu. Ya, semestinya adalah sejak awal kita tuh harus mempertanyakan kenapa seseorang itu harus dipanggil Gus, kenapa seseorang itu harus disebut Kiai, kenapa seseorang itu harus disebut Habib, kenapa seseorang itu harus disebut ulama. Kan kita tuh mengklaim dulu seseorang, memberikan identitas, baru kemudian kita mengikuti perkataannya gitu. Kan seharusnya dalam dunia yang lebih rasional seperti yang Akang jelaskan itu, kalau misalkan kita sebut Gus lah atau Kiai lah atau ulama gitu, dia memberikan dulu kontribusi kepada masyarakat. Apakah dia kata-katanya santun, dia rajin berderma, dia menginspirasi orang lain, dia kemudian memberantas kejahatan, dia mendukung negara untuk melakukan hal-hal yang baik, dia pokoknya semua hal baik dia lakukan. Setelah semua hal baik dia lakukan, baru orang itu disebut sebagai ulama atau Habib, bukan, ya ulama atau kiai kan gitu kan seharusnya. Nah, di Indonesia kebalik. Orang mengklaim dulu saya Gus Miftah. Orang mengklaim dulu saya Gus ini, saya kiai ini, ulama ini. Ada misalkan Habib yang mengaku kami itu ulama dan sebagainya. Diaku dulu ulama, nanti mau kata-kata seburuk apapun, tindakan seburuk apapun, kita akan mentolerir itu. Ya nggak apa-apa kan dia ulama. Kan gitu. Akhirnya ada bara dalam sekam dalam cara kita menilai ulama. Akang sadar nggak bahwa sebenarnya ulama-ulama itu secara inheren dibenci sama masyarakat kita? Bukan ulama beneran, tapi orang yang mengaku ulama. Nggak sadar? Coba kalau misalkan kita perhatikan baik-baik gini ya. Siapa ulama yang nggak punya haters? Iya. Oke? Rata-rata punya. Bahkan sesama ulama saling menghate satu sama lain. Betul kan? Oke. Sekarang mari jadi sebenarnya kita sebenarnya tidak suka pada ulama. Sekali lagi ya, bukan semua ulama, tapi ada fenomena, ada perasaan kolektif masyarakat kita terkait dengan ulama. Makanya banyak istilah. Jadi kita tuh sangat religius, sangat ingin mendambakan Tuhan, sangat ingin mendambakan surga. Sangat mendambakan surga dan sangat mendambakan Tuhan, tetapi kita tuh selalu dibatasi oleh untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai surga, kita harus ke ulama dulu. Jadi walaupun nggak suka sama ulama, kita tetap harus mencintainya. Jadi mencintai ulama itu doktrin. Karena mencintai ulama itu adalah doktrin, maka sebenarnya itu ada bara dalam sekam. Maka ketika yang namanya ulama itu kepleset sedikit aja, kita tidak memaafkan sama sekali. Katakanlah sebelum Gus Miftah, itu ada yang namanya Agim. Agim itu memberikan inspirasi, memberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa. Karakteristik yang sufistik itu memberikan kepada banyak orang, jutaan orang, dorongan untuk melakukan perilaku yang baik. Sekali saja dia melakukan kesalahan, itu langsung karakternya dibunuh.
Kenapa manusia-manusia di Indonesia begitu menjadi penjahat dan pengkhianat intelektualitas, di mana dia sudah mendapatkan curahan pengetahuan, wawasan, dan motivasi yang baik dari orang itu bisa dijatuhkan sampai tidak berbekas hanya gara-gara satu kesalahan. Itu bukan hanya A'agim, kita melihat misalkan Ustadz Solmed, kita melihat misalkan em, siapa lagi? Oh, Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya? Ya karena sebenarnya ada kebencian kolektif dalam hati kita terhadap sebagian dari orang-orang yang mengklaim diri sebagai ulama. Sehingga apapun yang gelarnya ulama, kita akan tandain itu. Bahkan ketika misalkan Agim itu tidak terlalu menyakiti kita, misalkan Agim tidak terlalu menyakiti kita, tapi karena labelnya ulama, maka masyarakat kita akan melakukan uh, kultur cancel gitu, cancel pembatalan terhadap ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang yang mengklaim sebagai ulama itu masuk, menyentuh, dan menyakiti ego manusia. Apa itu menyentuh ego manusia itu? Misalkan gini, wanita tidak berhijab, disenggol, dihakimi. Pegawai bank, disenggol, dihakimi. Anda itu kerjanya di tempat yang haram. Pegawai asuransi, disenggol, dihakimi. Musisi, musik kan haram. Kenapa kamu masih itu? Penyanyi, artis, dipersekusi juga, dihakimi juga. Petinju, pemain MMA, pelukis, pematung, perokok. Ibu melahirkan yang sesar, katanya harus diruqyah. Orang yang menjalankan adatnya, adat Sunda dan lain sebagainya, itu juga disenggol. Nah, jadi walaupun kita, oh iya, iya Ustadz, iya, tapi sebenarnya rasa sakit, karena itu menyangkut langsung ego. Jadi manusia itu semuanya pada dasarnya adalah egois. Mau menggunakan pendekatan apapun, secara psikologis kita sepakat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah egois. Nah, orang yang mengklaim sebagai ulama dan diklaim sebagai ulama itu sering menyentuh itu, ikut campur. Kenapa kamu pakaiannya seperti itu? Itu kan tidak syar'i. Kenapa kamu tidak memelihara jenggot? Kenapa kamu main catur di sini? Pemain catur kan pernah juga difatwakan haram, misalkan yang seperti itu. Kemudian ya yang lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ada 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 kebencian yang tidak disadari. Makanya akhirnya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang ketika bahas agama, udah diem aja, nggak usah bahas yang kayak gitu. Nanti gini-gini dan gitu-gitu gitu kan. Nah, jadi ini tafsiran saya, ini analisis saya. Karena mereka tuh terhadap agama mereka pengen, tetapi terhadap pemuka agama mereka takut. Karena takut dihakimi itu. Nah, jadi akhirnya seperti yang terjadi pada Gus Miftah ini. Yang menyebut dia Gus itu netizen, yang mengatai dia itu adalah Gus ya orang-orang ulama ya masyarakat yang ada di sana gitu. Dan setuju lagi. Jadi saya Gus, oh langsung semuanya setuju gitu ya. Ya mereka-mereka yang setuju juga, tapi kemudian mereka juga yang menjatuhkannya. Jadi ya ini tentu saja pernyataan dan pendapat saya itu agak berbeda dengan mainstream gitu ya. Tapi mari kita diskusikan soal ini. Saya melihat sih ini ada semacam kebencian kolektif yang tidak disadari oleh masyarakat kita.